Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita masih melanjutkan tafsir surat Ad-Duha. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan murka kepadamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, artinya walad darul akhiratu khairun laka min hadhihi dar. Artinya negeri akhirat lebih baik untukmu daripada negeri dunia ini. Lebih baik pada ayat ini adalah ismu at-tafdil, ism tahdil, kata perbandingan
fi ghairi babihi, bukan pada babnya. Artinya perbandingan dunia dan akhirat bukan perbandingan baik dan yang lebih baik, tetapi perbandingan antara dunia dan akhirat adalah perbandingan sesuatu yang terhina dengan sesuatu yang sangat mulia. Seperti firman Allah, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik atau berhala yang mereka sembah itu lebih baik? Ini disebutkan oleh para ulama kaidah kata perbandingan fi ghairi babihi, yang bukan pada babnya. Karena perbandingan yang ada pada babnya, kalimat lebih baik menunjukkan sesuatu tersebut baik, tetapi ada yang lebih baik. Tetapi dunia dan akhirat tidak demikian. Dunia itu setara, tidak setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, lama saqallahu al-kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia senilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya orang-orang kafir tidak diberi air minum walaupun satu teguk saja. Apabila dunia ini di sisi Allah nilainya setara dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak memberi minum orang kafir walaupun seteguk air putih. Maka Allah berfirman pada ayat ini, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nas fid dunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud dengan dunia. Wa a'dhamahum laha ittirahan, dan manusia yang paling jauh dari perkara duniawi. Kama huwa ma'lumun bid-darurah min siratihi, sebagaimana yang telah diketahui secara darurat di dalam perjalanan hidupnya. Nabi SAW sangat sederhana. Rumah istri-istrinya itu 5 meter kali 5 meter. Jadi rumah istri-istri Nabi SAW itu 5 meter kali 5 meter. Kemudian atapnya itu bisa dipegang orang yang sedang. Hasan al-Basri ketika masih kecil berkata, aku memasuki rumah
rumahnya Rasulullah SAW dan aku bisa memegang atapnya. Nabi SAW tidak mencari kenyamanan dunia. Bahkan di sini disebutkan Ibnu Katsir, walamma khujira alaihi salam fi akhir umrihi bainal khuldi fid dunya ila akhiriha thummal jannah wa bainas sayrurati ila Allah azza wa jal ikhtara ma indallah ala hadhihi dunya ad-daniyah. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan memilih hidup di dunia sampai hari kiamat. Kemudian Allah memberi surga. Atau milih kembali kepada Allah. Maka Nabi SAW memilih apa yang ada di sisi Allah daripada bertahan di dunia yang hina ini. Jadi ketika itu Nabi SAW menziarahi kuburan Baqi. Beliau berkata kepada mantan hamba sahayanya. Beliau berkata, saya disuruh memilih untuk berjuang sampai akhir dunia. Kemudian Allah memberi aku surga, atau aku disuruh memilih kembali kepada Allah. Bagaimana pendapatmu? Pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, pilihlah hidup di dunia untuk berjuang. Kemudian engkau akan masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal akhtaru ma indallah. Tetapi aku memilih apa yang ada di sisi Allah. Aku milih pulang sekarang, yaitu hari-hari ini. Aku memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, beliau disuruh memilih hidup, kemudian pada akhirnya Allah memberi surga. Diminta memilih, wahai Nabi, pilihlah hidup sampai akhir dunia. Kemudian masuklah ke dalam surga. Atau milih kembali sekarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku memilih sekarang ya Allah. Aku sudah rindu kepadamu. Aku sudah rindu untuk bertemu kepadamu. Demikian. Dan ini dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mu'adz bin Jabal ketika meninggal dunia ini masih muda. Padahal Mu'adz bin Jabal itu imamnya ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa yaumul qiyamah," apabila akan datang hari kiamat, wa qamal ulama semuanya berdiri, yataqaddamuhum Mu'adz ramyatan bihajar. Mu'adz mendahului mereka cara melempar batu. Artinya Mu'adz ini terdepan. Nabi SAW mencintainya dan beliau mengagumi ilmunya. Di zaman Nabi SAW mungkin usianya masih belasan tahun, tapi sudah dikirim untuk berdakwah. Jadi Mu'adz bin Jabal ketika meninggal dunia di zamannya Umar, usianya 33. Jadi Mu'adz berarti ketika belajar 10 tahun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika usianya masih belasan atau masuk ke 20.
Mu'adz bin Jabal ketika terjadi pandemi. Lihat keadaan kita ketika pandemi. Dan bagaimana orang-orang yang rindu kepada Allah. Mu'adz bin Jabal berkhutbah, wahai kaum muslimin. Nabi SAW bersabda bahwasannya at-ta'un, wabah ta'un, adzabun, adalah adab untuk umat-umat yang terdahulu. Wa inna Allaha ja'ala rahmatan li hadhil ummah, dan Allah menjadikannya rahmat untuk umat ini. Dan siapa yang meninggal dunia ketika terjadi wabah ta'un, dia terhitung mati syahid. Mu'adz bin Jabal di saat khutbah berkata, aku berdoa kepada Allah, semoga aku yang meninggal dunia pada wabah ini. Kemudian kematian mendatanginya di waktu yang telah Allah tentukan. Mu'adz berkata, marhaban bil maut, inni u'ammiluka, selamat datang kematian, aku sudah menunggumu, aku berharap kedatanganmu. Jadi saya sudah sangat siap untuk mendatangi kematianku, karena aku sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang benar-benar yakin bahwasannya akhirat itu lebih baik daripada apa? Dunia, mendarah daging. Kalau kita sekarang coba kita bayangkan kematian. Mungkin di antara kita mengatakan, ya Allah, saya kepingin menambah amal seperti ini, seperti ini. Itu karena lemahnya iman kita. Di orang yang sempurna imannya, mereka akan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat yang agung ini, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada negeri dunia. Waalaikumsalam. Rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud, ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa'athara fi jambihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, kemudian pinggangnya ini membekas. Tikar yang dari daun kurma otomatis membekas seperti tikar orang dahulu. Yang dari apa tikar dahulu? Dari pandan. Hah? Pandan. Iya, membekas, ngecap. Jadi pinggangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalau tidur berbaring ngecap. Falamma staiqadha ja'altu amsahu jalbahu. Ketika bangun aku mengusap pinggangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah ala adantana hatta nabsuta laka al hasiri syai'a. Ya Rasulullah, izinkan kami meletakkan sesuatu di atas tikar, kasur atau kain yang empuk atau yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya. Buat apa dunia bagiku? Mali walid dunya. Inna mathali wa mathalu dunya karakibin
tahta dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dan dunia seperti perumpamaan orang yang naik kendaraan lalu berteduh di bawah naungan pohon. Setelah itu dia pergi dan meninggalkannya. Jadi orang yang berteduh, musafir zaman dahulu, ketika di padang pasir ada pohon, mereka berteduh untuk sesaat, singgah sesaat, makan atau minum, kemudian melanjutkan perjalanannya. Demikian zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia. Sampai Umar ini menangis melihat ruang tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kulit kambing yang belum disamak, ada gandum, kemudian ada garam. Kemudian tidurnya di atas tikar pelepah kurma. Tidak ada kasur yang nyaman, yang empuk. Umar berkata, ya Rasulullah, engkau ini Rasul utusan Allah, tetapi keadaanmu seperti ini. Sedangkan Persia dan Romawi, Raja Persia, Raja Romawi, mereka menikmati taman-taman yang indah. Mendengar ucapan Umar seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri. Setelah berbaring langsung duduk seperti ini. Beliau berkata, ya Umar, atardah lanar akhirah walahumud dunya. Wahai Umar, tidakkah engkau ridha kita ini diberi oleh Allah akhirat dan mereka hanya diberi oleh Allah apa? Dunia. Dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka qaumun, dalika qaumun ujilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka adalah kaum yang kebaikan mereka disegerakan di dunia. Jadi mereka tidak mendapatkan balasan dan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kembali kepada firman Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ada seorang syekh, subhanallah, baru-baru ini kena penyakit kanker. Bukan kata-kata. Kena kanker beneran dia. Okay. Kemudian sudah berobat sampai kurus kering. Ya orangnya kurus, tapi subhanallah orangnya senyum terus. Ketika dia wawancarai, ini di Bahrain, kejadian baru-baru. Ya saya tenang sekali. Saya sakit, iya, saya berobat. Dan pengobatan yang saya alami itu berat. Tapi saya merasa nikmat sekali, subhanallah. Apa yang aku khawatirkan? Meninggal dunia, ya saya rindu kepada Allah. Apabila ada orang bertemu raja, kata beliau, dia akan bahagia. Sedangkan orang yang meninggal itu bertemu dengan rajanya raja, Malikul Muluk, Rabbul Alamin. Apakah Anda tidak bahagia? Saya bahagia sekali. Subhanallah, ternyata bulan September yang lalu ketika kita umroh, diberitahu beliau meninggal dunia. Yang mengantar jenazahnya itu meledak.
penuh, semuanya sedih. Tidak ada yang tahu kita ini takziah kepada siapa, karena semua orang menangis. Siapa yang kena musibah dan siapa yang takziah? Bingung kepada siapa kita takziah, karena semuanya sedih. Demikian, subhanallah. Allah memuliakan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah. Dalam keadaan sakit, maka saya ini bahagia sekali, karena waktunya dihabiskan untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditimpa sakit yang seperti itu, tapi dia merasakan bahagia sekali. Saya bahagia sekali. Kalau antum tanya saya bahagia. Saya tidak takut mati. Kenapa? Saya rindu kepada Allah, katanya. Dan masih ada rekaman semua. Dan sebelumnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di hari terakhir di bulan Ramadan di Masjidil Haram, karena kondisi sakitnya yang sudah parah, dokter mengatakan istirahat. Kata beliau, tidak, saya tidak istirahat. Saya tidak akan istirahat. Kemudian malam 30 tetap ke Masjidil Haram. Beliau berkata, wahai saya, ini malam ganjil sudah selesai. Antum kondisinya parah, istirahat. Beliau tidak. Selama nyawa masih ada, saya tetap dakwah. Kemudian berdakwah sambil dikasih oksigen, peralatan rumah sakit dibawa ke Masjidil Haram, menyampaikan kajian seperti biasa. Kemudian ditutup dengan pengajiannya. Beliau mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Kemungkinan setelah ini aku tidak bertemu dengan kalian. Setelah tahun ini aku tidak bertemu dengan kalian. Ternyata subhanallah, beberapa saat kemudian beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Beberapa saat kemudian beliau meninggal dunia. Pengajian yang terakhir dalam kondisi seperti itu. Tidak takut apa yang terjadi. Ngaji meninggal dunia. Itu diharapkan oleh para ulama. Menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara doa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini orang-orang takut membacanya. Subhanallah, kalau kita kunut witir, kita membaca doa ini, teman-teman yang bisa bahasa Arab tidak mengamini karena takut doanya. Apa doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahiyat? Salah satu doanya beliau meminta gini, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang maha mengetahui perkara yang gaib, bi qudratika, dan dengan kemampuanmu yang sempurna atas makhlukmu, hidupkan aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian itu lebih baik bagimu. Subhanallah. Jadi teman-teman, kalau kita salat santri-santri, ada yang cerita, saya kalau itu tidak mengamini Ustaz. Ada Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyina, ya Allah, hidupkan kita jika hidup itu lebih baik. Artinya jika hidup menambahkan iman, menambahkan amal soleh. Tapi kalau hidup tambah maksiat, ya Allah, wafatkan kami
jika kematian lebih baik untuk kami. Ini doa yang dipanjatkan oleh para sahabat. Karena dunia ini apa sih sebenarnya? Kita tertawa, kita senang. Ini sementara saja. Ini doa yang sangat agung. Ini siapa yang membacanya? Dia memahami hakikat dunia. Karena dia tidak tahu hidupnya ini lebih baik atau tidak lebih baik. Meninggalnya itu lebih baik atau tidak baik. Tidak tahu, maka dia minta kepada Allah. Yufawwid, menyandarkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, jika hidup lebih baik untukku, menambah imanku, menambah amalku, menambah kedekatanku denganmu, menambah semangatku di dalam berjuang membela agamamu, hidupkan ya Allah. Tetapi jika hidupku tambah maksiat, tambah malas beribadah, tambah berkurang imanku, wafatkan aku ya Allah. Jika kematian lebih baik lagi. Subhanallah. Ini doa pernah Ammar bin Yasir menjadi imam, lalu ditegur, wahai Ammar, bacaanmu terlalu cepat. Kata Ammar bin Yasir, terlalu cepat. Aku tadi sudah membaca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam. Itu doa yang agak panjang. Salah satu doanya minta hidup jika hidup itu lebih baik. Dan minta apa tadi? Minta kematian. Jika kematian itu lebih baik. Subhanallah, minta kematian. Minta itu pun mintanya kepada Allah. Itu takut. Orang yang cinta dunia takut minta mati. Orang yang cinta dunia akan takut minta kematian. Padahal itu mintanya kepada Allah jika kematian itu lebih baik. Otomatis dia menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang agung. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakna dengan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian wahai manusia lebih mengutamakan dunia, lebih kepingin hidup terus menerus, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Umar ibn Abdul Aziz berkata, Umar ibn Abdul Aziz juga meninggal dunianya usianya masih muda, sekitar 45 tahun. Al-Imam Nawawi meninggal dunia usianya 45 tahun. Umar ibn Abdul Aziz berkata, fa'in aish fasa'ubayyinu halakum. Jika aku hidup, aku akan menjelaskan perkara iman kepada kalian. Wa in amut, jika aku meninggal dunia, fama ana ala suhbatikum biharis. Aku ini tidak kepingin hidup terus sama kalian. Aku ini sudah rindu kepada Allah. Aku ini sudah rindu, sangat rindu kepada Allah. Jika aku diwafatkan oleh Allah, aku ini sangat senang. Bahkan beliau itu doanya itu luar biasa, subhanallah. Beliau sampai berdoa kayak gini, ya Allah, aku tidak ingin sakaratul mautku ini diringankan. Karena itu adalah ibadah yang terakhirku. Aku tidak ingin sakaratul mautku dipermudah. Karena itu adalah ibadah terakhir. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mereka para ulama salaf mengetahui hakikat dunia, sehingga mereka mengisi waktu-waktunya untuk mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu itu mahal sekali. Al-waktu tsamin. Untuk apa? Untuk tabungan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat berikutnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu pasti benar-benar akan memberikan pemberian kepadamu dan kepada umatmu fatarda, yang engkau akan meridhoinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta terus kepada Allah agar umatnya ini dimasukkan surga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan terus kepada kita agar umat Islam ini banyak yang masuk surga. Kemudian Allah memberi kabar gembira. Umat Islam yang masuk surga ini sepertiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Atardawna an takuna thulutsa ahli jannah?" Apakah engkau ridho? Apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Jadi 2/3 semua umat para nabi dan para rasul, sepertiganya umat Islam. Para sahabat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergembira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti situ saja, berdoa lagi, minta lagi kepada Allah. Kemudian Allah memberi, Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk surga dari umat Islam setengah. Setengah penduduk surga umat Islam. Setengah lagi semua umat. Beliau mengabarkan kepada para sahabat, Atarbawna antakunu nisfa ahlil jannah. Apakah kalian ridho menjadi setengah penghuni surga? Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergembira para sahabat. Karena umat Islam menjadi umat yang terbanyak penghuni surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa lagi terus, minta kepada Allah. Beliau itu lebih menyayangi kita daripada kita sayang pada diri kita. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih menyayangi umatnya daripada umat menyayangi diri mereka. Lebih perhatian doanya, perhatiannya. Kemudian Allah memberi kabar gembira lagi yang terakhir. Penduduk surga adalah 2/3 umat Islam. Jadi karena Allah mengijabahi doanya Nabi SAW, terus menerus mendoakan. Jadi beliau itu semangat mendoakan umatnya. Sedangkan banyak umat yang tidak semangat berdoa untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Jadi Nabi SAW mengabarkan penduduk surga 2/3 umat Islam. Ahlul jannah mi'atun wa isruna saffan, thamanuna saffan min hadhil ummah wa arba'una saffan min sairil ummah. Penduduk surga 120 saf, 80 saf umat Islam, dan 40 saf min sairil ummah, umat-umat yang lain. Dengan demikian penduduk surga dari umat Islam adalah berapa? 2/3. Umat yang lain cuma 1/3.
Itu semuanya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dikumpulkan cuma 1/3. 2/3 adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan benar-benar memberikan pemberian kepadamu sehingga engkau meridhoinya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ai fid daril akhirah, artinya di akhirat, yu'tihi hatta yurdiyahu fi ummatihi. Allah memberikan pemberian yang terbesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau ridho terhadap umatnya. Kalau kita ingat hadis syafaat, hadis yang panjang, ketika manusia berdiri di padang mahsyar, satu hari yang setara 50.000 tahun. Mereka ketakutan, tempat mereka ini di mana? Sedangkan hisab tidak dimulai-mulai. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi siapa? Isa. Semuanya menyatakan tidak sanggup. Kemudian mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Analah, aku orangnya yang akan memberi syafaat ini." Beliau sujud dengan sujud yang panjang di bawah arsy. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma washfa' tushfa." Angkatlah kepalamu, mintalah, akan diberikan permintaanmu. Sampaikan, ucapanmu akan didengarkan. Kemudian berikanlah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Sekarang pertanyaan, apa pertama kali ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Hah? Iya. Apa pertama kali ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummati, ummati, Allah. Jadi di bawah arsy sujud, kemudian bangkit dari sujud, Allah merintahkan, angkatlah kepalamu, mintalah, akan dikabulkan. Kemudian ucapkan, ucapanmu didengarkan, berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima. Nabi SAW mengangkat kepalanya, ya Allah, ummati, ummati. Sayang sekali kepada umat Islam beliau. Beliau sangat mencintai umat Islam. Tapi umat Islam ada yang tidak sayang kepada dirinya sendiri. Itu dengan bergelimang kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman ketika itu, sayu'tika, aku akan memberi kepadamu apa yang kau ridhoi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fima a'addahu lahu minal karamah, dan apa yang disediakan oleh Allah dari karamah. Wa min jumlatihi lahrul kautsar, di antaranya yang diberikan oleh Allah adalah sungai Kautsar. Alladhi hafatahu kibabul lu'lu' al-mujawwaf, yang tepinya adalah kubah dari mutiara yang cekung.
Watinuhu miskun adfar. Tanahnya adalah minyak kasturi yang sangat harum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga Al-Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tainaka Al-Kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga, yang airnya mengalir sampai telaga Al-Kautsar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haudi masirata syahrin." Telagaku perjalanan 1 bulan. Sangat luas. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling luas dibandingkan telaga nabi-nabi yang lainnya. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kizanuhu adadu nujumi sama, kelasnya sejumlah bintang yang ada di lautan. Man syariba minhu la yadma'u abada. Siapa yang minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi nanti penghuni surga ketika minum di surga bukan karena kehausan, minumnya untuk menikmati. Karena kehausan sudah selesai. Ketika seseorang minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada orang yang datang, ahlul bid'ah. Datang kemudian dihalau, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ukhtuliju rijalan min ummati, rijalun min ummati. Ada orang-orang dengan jumlah besar datang ke telagaku, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa lagi, ya Rabbi innahum ummati. Ya Allah, mereka itu umatku. Qala Allah berfirman, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu ajaran baru yang mereka adakan sepeninggalmu. Setelah mendengar ajaran baru yaitu bid'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suhtan, celaka mereka, celaka mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu diberi telaga yang sangat luas, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling luas dibandingkan telaga nabi-nabi yang lainnya. Ini salah satu makna firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Tuhanmu benar-benar akan memberikan pemberian kepadamu dan engkau akan ridha kepadanya. Kemudian salah satu makna ayat ini, Abdullah bin Abbas berkata, ay min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Ahlu baitnya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang masuk neraka. Yang dimaksud ahlul bait di sini adalah ahlul bait yang bertauhid. Adapun ahlul bait yang bergelimang dengan bid'ah dan kesyirikan, maka tetap tempat mereka adalah neraka. Seperti Abu Thalib dan siapa? Abu Lahab. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tempatnya di neraka. Wa qala Hasan al-Basri berkata, yakni bidzalika asy-syafa'ah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat, memberikan, mengabulkan
syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud syafaat adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung untuk memulai apa? Al-hisab. Syafaat uzma adalah syafaat yang agung untuk memulai hisab. Dan itu makna firman Allah, maqaman mahmudah. Jadi kalau kita membaca doa adzan, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Maqaman mahmudah artinya asy-syafa'atul uzma. Jadi maqaman mahmudah adalah asy-syafa'atul uzma yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.